Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita sekarang tema 9, subtema 3, pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Sebelum kita masuk ke pelajaran, perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar penebangan pohon. Nah, setelah pohon-pohon ini ditebang, ini hasilnya. Oke, kita lanjutkan. Berdasarkan gambar tadi, coba anak-anak saya jelaskan perubahan lingkungan alam yang tampak pada gambar di atas gimana? Kemudian menurut anak-anak Ustaz, apa yang menjadi penyebab dan menjadi dampak perubahan alam pada gambar di atas? Yaitu tentu dengan penebangan hutan secara liar. Kemudian kita lihat, jelaskan dampak yang timbul dari perubahan tersebut. Tadi pohonnya banyak, kemudian ditebang, kemudian hutannya menjadi gundul. Apa dampak yang akan terjadi? Bisa saja banjir, longsor, dan sebagainya. Lanjut. Diperhatikan di sini, sumber daya alam baik yang bisa diperbarui maupun yang tidak bisa diperbarui. Apa contoh yang bisa diperbarui? Sudah sering kita bahas, air, panas matahari, hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Apa yang tidak bisa diperbarui? Emas, perak, batu bara, dan sebagainya. Jika digunakan secara terus-menerus, dia akan habis. Seperti minyak bumi, kalau kita gunakan secara terus-menerus, maka minyak bumi akan habis. Kemudian, bagaimana cara kita mengatasinya? Yaitu salah satunya dengan cara melakukan penghematan bahan bakar dan listrik. Contoh penghematan bahan bakar sudah pernah kita bahas. Kalau seandainya anak-anak Ustaz yang mungkin ada 2 orang, kalau mau berangkat itu alangkah lebih baik gunakan satu kendaraan saja. Kalau seandainya anak-anak Ustaz yang berada di rumahnya dekat sekolah, mungkin ke sekolah bisa menggunakan jalan kaki atau sepeda. Dan kalau orang tua atau anak-anak Ustaz yang mau ke warung atau mau ke rumah tetangga yang dekat, alangkah lebih baik jalan kaki atau menggunakan sepeda. Kalau listrik, contohnya hemat listrik, mematikan lampu di siang hari, dan masih banyak contoh-contoh lain yang pernah kita bahas. Penggunaan energi alternatif, ini sudah kita bahas. Energi alternatif seperti energi matahari, energi air, dan masih banyak contoh yang lain. Penanaman kembali hutan-hutan yang gundul. Kan hutan-hutan sekarang sudah banyak yang gundul, seperti mungkin di Batam kalau ada, ataupun di perkampungan-perkampungan seperti yang ada di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan sebagainya. Kita lakukan lagi penanaman hutan. Kemudian kita melakukan pembibitan jenis tanaman unggul. Kita melakukan daur ulang bahan bekas. Kemudian tidak membuang sampah atau limbah ke perairan, baik sungai, danau, ataupun laut. Dan selanjutnya silakan anak-anak Ustaz pahami. Dan ini juga banyak terjadi, tidak menangkap ikan dengan menggunakan diracun, tidak menggunakan listrik, dan tidak menggunakan peledak. Kita lanjutkan. Apa akibat jika menebang hutan sembarangan? Apa yang akan terjadi? Silakan anak-anak Ustaz lanjutkan. Bisa jadi banjir, longsor, dan sebagainya. Pindahkan ke catatan. Kumpulkan informasi dari buku, koran, majalah, atau artikel tentang usaha-usaha pelestarian sumber daya alam. Jika tidak ada nih, silakan boleh bertanya ke orang tua. Bagaimana menjaga kelestarian alam tersebut? Salah satunya Ustaz beri contoh, yaitu penanaman pohon atau reboisasi, dan masih banyak contoh lain.
Buatlah uraian singkat. Ini kita lewatkan. Kita lanjutkan. Di sini kita disuruh tentang menyanyikan ini, tapi ini kita lewatkan. Lanjut, ini juga. Lanjut kita ke pembelajaran 6. Kita mengetahui bahwa ikut menjaga lingkungan alam dan sumber daya alam termasuk salah satu kewajiban. Bagaimana cara menjaga alam dan sumber daya alam tersebut? Mungkin salah satunya mendaur ulang sampah. Mungkin kalau di Batam juga ada, tapi di tempat-tempat yang lain banyak yang mendaur ulang sampah, seperti barang-barang bekas yang tidak terpakai kita gunakan lagi sehingga menjadi barang-barang yang bisa dipakai, yang bisa dijual dan sebagainya. Itu salah satu cara menjaga lingkungan. Kalau seandainya kita tidak mau menjaga lingkungan, tidak mau merawat lingkungan, maka lingkungan tersebut akan rusak dan sebagainya. Akan terjadi permasalahan seperti bisa jadi banjir, tanah longsor, kekeringan, dan penyakit karena sampah. Ya kan, banyak sekarang orang yang kena penyakit kulit dikarenakan pengaruh dari air mandi, sungai, dan sebagainya. Hal yang demikian juga berlaku pada sendi kehidupan orang lain. Oleh karena itu, antara hak dan kewajiban harus berjalan seimbang agar kita mendapatkan keamanan, nyaman, tertib, dan semua kebutuhan dapat terpenuhi. Ingat, antara hak dan kewajiban seimbang. Ini akibat tidak melaksanakan kewajiban. Sebagai warga Indonesia yang baik, kita harus melaksanakan hak kita dan kewajiban secara seimbang. Kalau seandainya kita ambil di dalam sekolah, kalau anak-anak ustaz mau mendapatkan nilai yang baik, atau nilai rapor yang baik, tentunya anak-anak ustaz harus juga belajar dengan baik agar mendapatkan nilai yang baik juga. Kalau seandainya, nih contoh yang lain dalam kehidupan, antara hak dan kewajiban harus seimbang. Contoh, jika anak ustaz ingin sehat, tentu anak ustaz harus menjaga kebersihan lingkungan dan tempat tinggal. Kalau anak ustaz mau terhindar dari banjir, jangan pernah buang sampah di sungai atau di parit atau dimanapun, tapi buanglah sampah pada tempatnya. Jika anak ustaz menginginkan udara bersih, tentu anak ustaz harus menanam pohon. Dan sudah banyak orang yang menanam pohon di lingkungan rumahnya. Kemudian kita ambil contohnya di sini. Yang ini, mengapa Jakarta setiap tahun banjir nih? Setiap musim hujan Jakarta itu banjir. Saat di Jakarta tidak hujan lebat, tetapi di puncak ini puncak Bogor hujan lebat. Walaupun di Jakarta hujannya enggak lebat, tetapi yang lebat itu di puncak, maka Jakarta juga banjir. Kenapa? Karena dan banjir seperti itu disebut dengan banjir kiriman. Kenapa itu bisa terjadi? Karena di puncak Bogor itu lebih tinggi dibandingkan Jakarta. Contoh, antara Bengkong dan Batu Haji. Bengkong itu jauh lebih tinggi dibandingkan Batu Haji. Ini salah satu contoh ya. Bisa ambil di Batam contohnya aja. Jika puncak tersebut membangun villa dan dilakukan dengan penebangan pohon-pohon, dan seandainya nih di Bengkong ini tempatnya tinggi, kemudian pohonnya nggak ada gitu, sudah ditebang dan dijadikan bangunan-bangunan, maka akibatnya hutan banyak berkurang dan di puncak turun hujan lebat, air hujan terus mengalir ke bawah karena tidak ada akar-akar pohon yang dapat menahan air hujan. Contohnya
di Batu Haji itu hujannya nggak lebat, akan tetapi di Bengkong hujan lebat. Karena Bengkong ini jauh lebih tinggi dibandingkan Batu Haji, otomatis air hujan yang di Bengkong ini dia turun ke bawah sampai ke Batu Haji. Nah, itulah salah yang disebut tadi dengan banjir kiriman. Oke, untuk selanjutnya sampai sini silakan anak Ustaz baca dan pahami di rumah. Insya Allah materi pembelajaran kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan untuk ujian PAS 2 genap nanti semuanya bisa berjalan dengan lancar. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.